Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hidayah dengan NIM 102210016 kelas SMA A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Nizam al-Muluk. Yang pertama yaitu kita akan membahas abad. Pada abad ke-11 sampai 15 Masehi ditemukan sejumlah penulisan tentang ekonomi dari pemikiran Muslim dan salah satunya adalah Nizam al-Muluk al-Tusi pada tahun 1018 sampai 1092 Masehi. Kemampuan negara Islam Sunni pada masa pemerintahan Bani al-Juk termasuk di bawah pelaksanaan Wazir Nizam al-Muluk benar-benar telah mengembalikan pengaruh Islam Sunni di dunia internasional baik di bidang politik, intelektual maupun budaya. Yang kedua yaitu biografi dari Nizam al-Muluk. Nizam al-Muluk al-Tusi hidup semasa Daulah Abbasiyah. Ia dilahirkan pada tahun 408 Hijriah sampai 118 Masehi di sebuah kecil Rotkan atau Nukon yang terletak di pedalaman Tus. Ia merupakan anggota keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang pegawai pemerintah Ghaznawi dan pada hari Ghaznawid ditunjuk sebagai pemungut pajak dari Tus oleh gubernur Khurasan yaitu Abu al-Fadl Suri. Nizam al-Muluk secara perlahan menguasai administrasi dari Kekaisaran Saljuk Turki. Nizam al-Muluk berpergian ke Bukhara dan Merj dan beberapa kota di Transoxiana kebanyakan untuk mendapatkan posisi. Setelah tahun 441 Hijriah sampai 1094 Masehi, ia pergi ke Ghaznah menjadi pegawai Ghaznawids. Dengan kata lain, ia memperoleh kesempatan mengenal administrasi mereka. Ketika Sultan Abnu al-Rad terbunuh di tahun 444 Hijriah dan keadaan politik menjadi kacau, ia lolos ke Persia dan menjadi pegawai Ali ibnu Zadan yang kemudian menjadi gubernur di provinsi itu atas nama pemerintahan Saljuk Chagari Bedawut. Pembahasan selanjutnya yaitu karya dari Nizam al-Muluk. Yang pertama yaitu karya dari Nizam al-Muluk ialah The Book of Government of Rules of the King. Dalam buku tersebut memberikan penjelasan terkait administrasi pemerintah Islam, tata kelola pemerintah Islam, upah yang layak dari kekhalifahan Islam, paduan kepada penguasa kekhalifahan Islam agar khalifah melakukan rotasi terhadap para pegawai yang bekerja dalam pemerintahan Islam, penjelasan mengenai beberapa mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja pegawai pemerintah Islam dan mengenai tata kelola perpajakan yang dilakukan kekhalifahan Islam. Yang kedua yaitu Syiar al-Muluk. Ialah karya dari Nizam al-Muluk ditulis untuk memberikan nasihat dalam tata kelola pemerintahan di masa pemerintahan Saljuk yang didedikasikan untuk Sultan Maliksyah, Sultan kedua Saljuk. Menurut Lambaton, pada 1984, Syiar al-Muluk ditulis untuk bimbingan penguasa atas permintaannya, yang pada dasarnya adalah buku pegangan administrasi seperti kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf dan kitab Al-Zahabah dari Ibnu al-Muqaffah, dua contoh paling awal dari paling menonjol dari jenis karya dalam kategori ini. Karya ini ditulis untuk memberikan pencerahan dan nasihat kepada para penguasa atau raja tentang masalah dunia dan spiritual. Dalam ranah ekonomi, buku ini mencoba memberikan gambaran pengelolaan pajak, transaksi bisnis, dan penyelesaian urusan-urusan rakyat.
Selanjutnya yaitu mengenai pemikiran dan pembahasan dari Nizam al-Muluk. Yang pertama yaitu mengenai pembahasan dari Nizam al-Muluk. Menurutnya yaitu dalam menyusun anggaran pendapatan belanja negara terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Salah satunya yaitu dengan berbasis pemerintahan dapat melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis dengan mendirikan badan usaha milik negara. Dari hal tersebut diharapkan perusahaan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Mengenai tata kelola pajak yang dilakukan kekhalifahan Islam yaitu dengan menetapkan Dewan Al-Hajj sebagai lembaga pengumpul pajak dengan tugas untuk mengumpulkan pajak bumi dari warga masyarakat dan sebagai konsekuensinya mereka berkewajiban untuk memberikan perlindungan keamanan kepada warga dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pemikiran dari Nizam al-Muluk. Yang pertama yaitu pajak yang adil. Pajak harus diambil secara adil sesuai dengan hak dan kewajiban para pembayarnya. Untuk penjelasannya bisa dilihat di PowerPoint saya. Yang kedua yaitu peran hizbah di pasar. Di setiap kota harus ada mustahib yang bertanggung jawab yang bertugas memeriksa timbangan dan harga serta memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan tertib dan jujur. Yang ketiga yaitu pentingnya tabungan bagi keluarga. Nizam al-Muluk menjelaskan bahwa menabung itu sangat penting untuk siapapun, bahkan seorang raja pun harus melakukan itu. Yang terakhir yaitu pencapaian atau kemakmuran pada Nizam al-Muluk. Nizam al-Muluk menyadari sepenuhnya mengenai 3 arah faktor-faktor kemakmuran, produktivitas, efisiensi, yaitu dengan kesejahteraan dapat meningkatkan lebih besar produktivitas yang diharapkan. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan pemuas kebutuhan pokok dan stabilisasi nasional. Hal tersebut dapat dicapai dengan memastikan kebutuhan pokok masyarakat diamankan dan dipenuhi secukupnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.